Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan bahas tentang karir. Kenapa saya bahas tentang karir? Karena banyak juga pertanyaan, seberapa penting sih hari gini ya kita meniti karir? Kalaupun sudah punya karir, karir seperti apa yang memang punya nilai tambah atau kebermanfaatan. Nah, kita balik lagi deh ke makna dari karir gitu ya. Karir itu asalnya dari bahasa Belanda, dari kata karire ya. Jadi karire itu artinya adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Jadi kalau ada yang nanya, kapan sih kita itu harus berpindah karir atau kapan waktunya kita itu merasa cukup untuk berproses ke karir yang selanjutnya? Jawabannya satu, kalau maknanya adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang, maka ketika sudah tidak bisa berkembang dan sudah tidak bisa maju di tempat teman-teman berkarir bekerja sekarang, maka itulah saatnya teman-teman berproses mencari jelajah lagi ke area yang lain, ke bidang yang lain. Nah, teman-teman yang luar biasa, ternyata urusan pekerjaan atau karir ini juga ada beberapa dibahas di dalam ayat Al-Quran. Ya, saya mengutip dan di sini saya sudah mengumpulkan beberapa catatan. Yang pertama adalah dari surat Al-Taubah ayat 105. Ya, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjaan. Guys, sudah berapa banyak dari kita yang hari gini kerjanya hanya untuk mencari perhatian atasan, mencari perhatian bos. Yang mana kadang-kadang bos juga adalah seorang manusia penuh dengan kehilafan dan penuh dengan banyak pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, sebaik-baiknya kita menghadap, sebaik-baiknya kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas sekali dibahas di surat At-Taubah ayat 105, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah melihat pekerjaan kita. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku semua, bekerjalah ya, karena memang Allah melihat itu semua. Kita mencari perhatiannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jeleknya kita, Allah tahu. Baiknya kita, Allah tahu. Kita, teman-teman yang sudah bekerja 24 jam misalkan gitu ya, walaupun lebay dikit gitu. Bekerja keras, siang malam, udah berikan yang terbaik, sudah kasih yang terbaik, tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Begitu. Ikhlaskan. Kenapa? Karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bekerja dengan hati, sepenuh hati, apalagi menganggap pekerjaan itu bagian dari ibadah, ikhlaskan. Karena banyak kebaikan akan menunggu di depan. Dan percayalah teman-teman, ketika teman-teman memberikan yang terbaik di pekerjaan, disitulah nilai tambah juga dalam beribadah. Nah, di sini juga ditambahkan ya teman-teman semua, kalau tadi Al-Taubah ayat 105, di sini ada surat Al-Insyiqaq ayat 6. Bunyinya adalah, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Jadi jangan lupa, apa yang kita lakukan detik ini itu sifatnya sementara. Fokuskan ke makna, fokuskan keberdayaan, kita berproses lebih baik dalam langkah nafas, apapun yang kita lakukan, lafaz zikir ya, pelan-pelan kita terus lantunkan. Percaya sama saya, kita mengamalkan zikir, banyak hal keajaiban terjadi. Ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang bermaksud buruk, apapun itu yang sifatnya negatif, insya Allah kita dilindungi dengan zikir kita. Apapun itu, karena yang menjaga kita adalah malaikat di atas, di kanan, kiri, belakang kita. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pastinya teman-teman semua. Dan Rasulullah Subhanahu wa taala menempatkan posisi terhormat bagi yang berinfak dari hasil kerjanya sendiri. Jangan lupa nih bulan Ramadan, jangan lupa untuk bersedekah, karena tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Keajaiban sedekah kita bahas di lain waktu, tapi yang pasti luar biasa, ditekankan juga di surat Al-Isra ayat 30, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha melihat hamba-hambanya. Yang kita kasih lebih, insya Allah akan diberikan lebih. Ya, jadi di bulan baik ini, banyakin sedekah, banyakin memberi tanpa berpikir, karena apa yang kita berikan, apa yang kita tanam itu akan kita tuai, akan kita dapat. Ya, kita menjadi akibat dari sebab yang kita lakukan. Tentunya adalah sebab-sebab kebaikan. Ketika sebab-sebab kebaikan kita banyak lakukan, maka akan banyak akibat baik yang kita dapat ke depannya. Luar biasa teman-teman ya. Dan terakhir, kalau kita bahas tentang karir, ini ada satu penutup yang memang relate dengan ini.
Udah semua, mohon maaf karena catatannya berlipat. Jadi tadi ada 3 surat. Mohon maaf teman-teman. Ada tadi dari Al-Insyiqaq ya, ada Al-Isra, dan ini juga sekali lagi sekaligus penutup buat teman-teman semua yang sedang berkarir. Jadilah diri sendiri dalam meniti karir. Karir itu punya teman-teman. Pekerjaan itu punya perusahaan. Jabatan punya perusahaan. Jabatan, pekerjaan itu kapan-kapan bisa hilang, bisa dicabut, bisa berganti karena sifatnya sementara. Tapi karir, it always be yours. Karir Anda pendidik, karir Anda adalah seorang tenaga kesehatan, karir Anda seorang entertainer, karir Anda adalah seorang jurnalis. Jaga itu, jaga integritas, dan selalu bergerak, bernafas, ya, berjalan dalam karir, meniti karir, minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah. Saya doakan teman-teman karirnya selalu baik, dilindungi, dan bisa terus memberikan banyak manfaat, membuka gerbang kebaikan, memberikan banyak kemudahan untuk orang-orang di sekitar. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.